Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan kayak Google bisa terus-terusan inovasi dan tumbuhnya cepet banget? Mungkin kita mikir, wah teknologinya pasti rumit banget. Tapi gimana kalau rahasianya ternyata cuma sistem goal setting yang super simple? Nah, hari ini kita bakal bongkar mesin penggerak di balik suksesnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Itu tadi kutipan langsung dari Larry Page, salah satu pendiri Google loh. Coba bayangin, orang yang ngebangun salah satu perusahaan tersukses di dunia bilang, coba aja saya punya alat ini dari dulu. Nah, ini udah jadi bukti kalau kita nggak lagi ngomongin teori manajemen biasa. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang benar-benar jadi game changer. Terus, apa dong senjata rahasianya? Gimana caranya perusahaan-perusahaan top dunia itu bisa ngubah ide-ide gede jadi hasil yang nyata? Jawabannya cuma 3 huruf, OKR. Dan ide ini tuh punya sejarah yang keren banget. Awalnya muncul di Intel tahun 70-an, dipelopori manajer legendaris Andy Grove. Terus, beberapa dekade kemudian, seorang venture capitalist bernama John Doerr ngenalin sistem ini ke sebuah startup kecil yang waktu itu masih penuh harapan. Namanya Google. Sejak saat itu, sistem ini nyebar kayak api, dipakai sama semua orang, dari yayasan amal sampai bintang rock sekalipun. Oke, bagian pertama, OKR. Sebuah ide yang simple, yuk kita cari tahu lebih dalam, apa sih sebenarnya OKR itu dan dari mana asalnya? Jadi, OKR itu singkatan dari Objectives dan Key Results, atau kalau di Indonesiain, tujuan dan hasil kunci. Anggap aja ini kayak kontrak bareng buat nentuin tujuan. Jadi ini bukan sistem yang top-down ya, yang dari atasan ke bawahan. Justru ini soal kolaborasi, yang nyambungin semua orang di perusahaan, dari tiap tim sampai ke tiap individu. Nah, ini dia inti dari sistemnya. Sebuah dualitas yang simpel tapi kuat banget. Di satu sisi, kita punya objektif. Itu adalah apanya. Ini mimpi besar kita. Tujuan yang bikin kita semangat. Tapi kan mimpi doang nggak cukup tanpa rencana ya kan? Disinilah key results berperan. Ini adalah bagaimananya. Dan ini bukan sekedar harapan yang ngawang-ngawang, tapi langkah-langkah konkret dan terukur buat ngejar mimpi itu. Filosofi ini datangnya dari Andy Grove di Intel. Menurut dia, tahu banyak hal aja tuh nggak cukup. Yang paling penting itu eksekusinya. Gimana caranya kita bisa ngubah ide jadi hasil? Nah, prinsip inilah yang jadi DNA dari sistem OKR. Oke, sekarang kita masuk ke kekuatan super dari OKR. Dua yang pertama adalah fokus dan penyelarasan. Kekuatan super yang pertama, fokus. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, kalau prioritasnya kebanyakan, ujung-ujungnya malah jadi nggak ada prioritas sama sekali. Nah, OKR ini maksa kita buat milih. Apa sih beberapa hal yang paling penting sekarang? Kalau udah ketemu, kita kerahkan semua energi dan sumber daya ke sana. Bedanya kelihatan banget loh. Misalnya nih, tujuan kita mau menang balapan Indy 500. Key result yang lemah itu bunyinya, tingkatkan kecepatan putaran. Ini kan nggak jelas seberapa cepat, tapi kalau key result yang kuat, bunyinya bakal gini. Tingkatkan kecepatan putaran rata-rata sebesar 2%. Nah, itu baru target yang jelas. Tercapai atau enggak, hitam di atas putih. Nggak ada abu-abu. Jelas banget kan bedanya? Lanjut ke kekuatan super kedua. Penyelarasan atau alignment. Sering banget kan di perusahaan itu tiap tim kerja di silonya masing-masing, nggak tahu tim lain ngerjain apa. OKR ini tugasnya ngeruntuhin tembok-tembok itu. Ketika tujuan semua orang, dari CEO sampai anak baru, bisa dilihat semua orang, tiba-tiba semuanya jadi nyambung. Semua orang jadi tahu kontribusi kerjaan mereka itu buat apa. Gini cara kerjanya di lapangan. Kita ambil contoh tim American Football ya. Tujuan utama si General Manager kan menang Super Bowl. Nah, tujuan itu diturunkan ke pelatih kepala. Salah satu key result si pelatih kepala misalnya pertahanan yang super kuat. Itu kemudian jadi objektif atau tujuan buat pelatih tim khusus. Keren kan? Ini kayak air terjun yang mengalir ke bawah. Jadi semua orang di semua level nariknya ke arah yang sama. Dua kekuatan super berikutnya ngebawa kita dari tahap rencana ke eksekusi, yaitu pelacakan dan peregangan. Kekuatan super ketiga, pelacakan atau tracking. Siapa di sini yang suka bikin resolusi tahun baru, seminggu kemudian udah lupa? Nah, OKR ini kebalikannya. OKR itu bukan dokumen mati yang disimpan di laci. Mereka tuh kayak organisme hidup yang terus-terusan dipantau, direview, dan disesuaikan kalau perlu. Jadi mau nggak mau kita harus bertanggung jawab. Contoh paling dahsyat soal ini datang dari Intel sendiri. Waktu itu mereka lagi di ujung tanduk. Kompetitor utamanya, Motorola, hampir aja ngerebut pasar mikroprosesor. Ini bukan cuma soal target kuartalan yang jelek ya. Ini soal hidup dan mati perusahaan. Akhirnya, mereka meluncurkan Operation Crush.
Target awal mereka buat Operation Crush ini 2.000 design wins baru. Angka yang ambisius banget. Terus, setelah berjuang mati-matian, berapa hasilnya? Coba tebak. 2.300. Mereka bukan cuma mencapai target, mereka melampauinya jauh banget. Ini bukti nyata betapa kuatnya kalau kita terus-terusan melacak progres dan punya akuntabilitas penuh. Dan sekarang, kekuatan super yang terakhir dan mungkin yang paling bisa mengubah segalanya. Peregangan atau stretch. Disinilah OKR nantang kita buat mimpi lebih tinggi lagi. Ini soal pasang target yang rasanya agak mustahil, yang maksa kita buat ngeluarin sisi paling kreatif dan ambisius dari diri kita. Ini nyambung banget sama filosofi 10X dari Google yang terkenal itu. Idenya simple, jangan cuma coba bikin sesuatu 10% lebih baik, tapi coba bikin 10 kali-kali lipat lebih baik. Pola pikir kayak gini maksa kita buat ninggalin cara-cara lama dan nemuin terobosan yang benar-benar baru. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Sundar Pichai pernah cerita soal proyek Google Chrome. Mereka pasang target moonshot yang gila, bikin JavaScript jalan 10 kali lebih cepat. Banyak yang bilang itu nggak mungkin. Tapi justru target yang kelihatannya mustahil itulah yang jadi pemicu terobosan teknis yang luar biasa. Hasilnya, mereka berhasil. Dan itu ngubah cara kita semua pakai internet selamanya. Tapi, ya, target dan angka itu baru setengah dari cerita. Supaya benar-benar berhasil, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar angka dan fokus ke sisi manusianya. Disinilah kita ngenalin yang namanya CFR. CFR itu singkatan dari Conversations, Feedback, dan Recognition. Kalau OKR itu ibarat kerangka tubuhnya, CFR ini detak jantungnya. Ini soal percakapan dan coaching yang terus-menerus, bukan cuma review tahunan. Ini soal feedback yang jujur dan real-time biar orang bisa berkembang. Dan ini soal ngasih pengakuan untuk setiap kontribusi, sekecil apapun. Kalau digabung, ketiganya ini ngebangun budaya yang selalu mau jadi lebih baik. Contohnya Adobe deh. Dulu mereka pakai sistem review performa tahunan yang kaku banget. Tahu hasilnya apa? Tiap tahun, habis musim review, banyak banget karyawan yang resign. Akhirnya mereka buang sistem lama itu dan ganti dengan sistem check-in. Yang basisnya ya CFR tadi, percakapan jadi rutin, feedback jadi real-time. Hasilnya, angka karyawan yang resign turun drastis. Mereka berhasil mengubah budaya yang suka ngejudge jadi budaya dialog. Oke, jadi kita rangkum ya. Objectives itu adalah apa yang mau kita capai. Key results itu bagaimana caranya kita sampai ke sana. 4 kekuatan supernya adalah fokus, penyelarasan, pelacakan, dan peregangan. Dan yang terakhir, CFR, Conversations, Feedback, dan Recognition, itu ibarat nyawa yang ngehidupin sistem ini. Simpel kan? Tapi inilah kerangka kerja yang bisa mendorong eksekusi kelas dunia. Pada akhirnya, sistem ini tuh lebih dari sekedar alat buat bisnis. Ini adalah cara berpikir yang maksa kita buat ngejawab satu pertanyaan paling mendasar. Entah itu pas kita lagi mimpin perusahaan, ngelola tim, atau bahkan buat nentuin tujuan pribadi kita sendiri. Pertanyaannya adalah, dari semua hal yang bisa kita lakukan, mana yang paling penting?